sahabat, kita baru saja meninggalkan tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Di tahun 2024 kemarin, banyak peristiwa besar yang terjadi pada tahun lalu, mulai dari peristiwa politik yang fenomenal, di mana sang anak presiden yang masih di bawah umur berhasil terpilih sebagai wakil presiden, dan sang jenderal yang konon katanya pemimpin kejam dan represif berhasil terpilih sebagai presiden di Republik tercinta ini. Peristiwa politik di negara tercinta ini menyita banyak perhatian di masyarakat. Belum lagi peristiwa banyaknya koruptor yang tertangkap dan peraturan yang menaikkan PPN sebesar 20% membuat tahun 2024 sebagai tahun politik yang fenomenal. Tahun politik yang fenomenal sangat menentukan arah Indonesia di masa yang akan datang. Di tahun 2024 yang lalu, banyak yang mempertanyakan keaslian nasab para habaib dan mempertanyakan keaslian makam para ulama. Yusuf Griman atau Muhammad Kufron yang dituding sesat karena berbagai ceramah yang beliau bawa, dan peristiwa tersebut menyita banyak perhatian dari ahli sejarah dan masyarakat umum. Belum lagi peristiwa Gus Miftah yang sangat kontroversial. Hal ini menyita banyak perhatian publik, khususnya para ulama. Peristiwa tersebut akan sangat menentukan arah keyakinan umat beragama, khususnya umat muslim. Tahun 2024 yang lalu, kasus Vina digelar kembali lantaran karena sebuah film yang berjudul Sebelum 7 Hari. Kasus ini sangat fenomenal yang hingga membuat banyak pengacara turun tangan, dari Hotman Paris, Otto Hasibuan, Farhad Abbas, dan beberapa pengacara top lainnya. Kasus Vina Cirebon ini bukan hanya menyita para ahli hukum, tapi juga masyarakat umum, hingga mereka mempertanyakan kredibilitas para penegak hukum di negeri tercinta ini. Masih di kasus kriminal, Crazy Rich asal Surabaya bernama Ronald Tanur berhasil ditangkap dan dijebloskan penjara. Yang membuat fenomenal adalah sang Crazy Rich sempat bebas dari tuntutan, namun berhasil dijebloskan kembali ke penjara. Dan 3 hakim yang sempat menangani kasus tersebut berhasil ditangkap. Hal ini karena adanya no viral, no justice. Masih di kasus kriminal yang bernama Agus Buntung dan Agus Salim. Agus Buntung atau yang bernama Iwayan Agus Wartana melakukan tindak pelecehan seksual yang korbannya sampai 15 orang, yang membuat dia sangat fenomenal karena dia adalah seorang disabilitas. Dan Agus Salim adalah korban dari penyiraman air keras ke matanya hingga dia buta. Yang membuat dia sangat fenomenal adalah karena hasil dari donasi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa perasaan kasihan manusia adalah perasaan manusia yang sangat mudah ditipu. Cerita-cerita tadi adalah kilasan dari tahun kemarin. Kalian bisa tulis di kolom komentar kilasan apa saja yang di tahun kemarin yang terjadi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Saat ini kita sudah memasuki tahun 2025. Kilas balik masa lalu adalah rangkaian waktu, dan waktu sendiri memiliki definisi yang berbeda-beda, tergantung siapa yang mendefinisikan waktu. Di dalam sains, waktu merupakan dimensi keempat. Melakukan perjalanan waktu dalam ilmu sains sangat bisa dilakukan, asal kita harus mempunyai teknologi dengan kecepatan cahaya. Itu pun waktu yang ditempuh adalah bergerak maju saja, atau melintasi waktu di masa depan, namun tidak bisa kembali di masa lalu. Menurut sains, seperti itu akan banyak terjadi paradoks, karena akan bertentangan dengan hukum fisika. Jadi, hargailah waktumu, karena kita tidak akan bisa kembali di masa lalu. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita merasakan waktu begitu cepat berlalu, dan hampir kita tidak menyadari bahwa kita tidak tahu sebenarnya waktu kita akan habis. Dan ketika kita sudah sadar
bahwa waktu kita telah habis, dan di saat-saat waktu kita akan habis, hidup kita akan terasa lama. Hal ini yang sangat menarik. Waktu terasa cepat atau lambat, tergantung apa yang kita rasakan. Saat kita merasakan bahagia, waktu begitu cepat berlalu. Tapi saat kita merasakan ketakutan dan kecemasan, waktu akan sangat lama. Berharap kita melalui waktu itu dengan cepat, tapi nyatanya waktu tidak demikian. Kita mungkin tidak sadar bahwa kita menyanyiakan waktu kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Sampai pada momen tertentu, kita merasakan bahwa waktu telah habis. Dalam hal ini, faktor instan dopamin atau kesenangan sesaat mempengaruhi waktu kita yang kita rasakan, dan itu memang bisa menjadi obat penenang sementara di saat waktu terasa lemah. Tapi cara ini membuat kita menjadi kecanduan dan akan mencari kesenangan yang lebih demi memuaskan hasrat yang sesaat. Pada akhirnya, waktu kita habis hanya untuk kesenangan sesaat, dan waktu tidak bisa kembali diulang. Kita terjebak di masa lalu dan kecemasan terhadap masa depan, dan waktu terasa sangat lambat. Kita merasakan tidak punya waktu. Jadi, hargailah waktu kalian. Hari terus berganti, waktu terus maju, tapi kita tidak bisa memanfaatkan waktu kita yang ada saat ini. Kita menjadi manusia yang tak bermakna. Waktu adalah bagian yang penting di dunia ini dan tidak bisa kita pisahkan. Waktu membentuk dunia ini. Waktu tidak berbentuk, namun waktu bisa kita rasakan. Dalam berbagai hal, kita sangat bergantung oleh waktu. Seolah-olah kita kehabisan waktu, tapi nyatanya waktu itu sendiri selalu ada, dan kita tidak bisa memanfaatkan waktu. Waktu memang tak terbatas, tapi waktu juga adalah sebuah batasan itu sendiri, di mana kita seringkali terkecoh oleh romantisme masa lalu, masa-masa kejayaan, masa-masa indah, sebuah kisah hidup, suatu kondisi yang membuat kita bahagia, alih-alih untuk membuat kita mendapatkan motivasi hidup. Namun kita malah terjebak oleh waktu kita sendiri akan masa lalu. Kita menolak perubahan, padahal siklus waktu ini terus berjalan dan akan tetap berjalan. Yang pastinya, ketidakpastian dalam hidup ini sudah menghadang di masa yang akan datang. Akhirnya, kita pun terjebak oleh waktu kita sendiri. Waktu saat ini ditentukan oleh waktu di masa lalu. Masa depan ditentukan oleh masa sekarang. Jadi waktu yang kita jalani bergerak maju dan membentuk kita menjadi apa. Contoh kejadian-kejadian yang fenomenal terjadi di tahun kemarin menentukan pandangan kita terhadap etika dan moral kita, terhadap budaya, agama dan bernegara. Andaikan Pak Presiden tidak memperbaiki kebijakan keputusan kenaikan PPN 12%, arah kesejahteraan rakyat mungkin akan semakin gelap. Jadi, langkah yang dilakukan oleh beliau di akhir tahun untuk memperbaiki keadaan sudah tepat. Kita pun demikian sebagai rakyat kecil biasa, sebagai individu yang merdeka. Kita juga harus memperbaiki diri demi kita sendiri di masa yang akan datang. Kita bisa memulai dari saat ini. Terima diri sendiri, akui semua perasaan kita, bahwa memang kita bersalah, menjadi beban, dan kita memang tidak sempurna. Dan ketidaksempurnaan kita tidak menjadikan alasan untuk tidak bisa berkembang. Tenangkan diri, fokuskan diri untuk hari ini. Jadikan hari ini bisa menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin. Kita semua mempunyai waktu yang sama. Gunakanlah waktu kita sebaik mungkin dan berkualitas. Perbaiki hubungan sosial kita, karena memperbaiki hubungan, kita bisa menentukan arah masa depan kita. Buatlah rencana, tentukan tujuanmu, dan fokuskan diri pada tujuan tersebut. Sadarilah, hari ini adalah penentu hari esok. Kita bebas memilih tujuan hidup kita, tapi kita mesti bertanggung jawab atas pilihan hidup kita.
Kita harus berani dalam mengambil sikap dan keputusan hidup. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kita mungkin bisa membeli jam tangan dengan harga yang fantastis, tapi kita tidak bisa membeli waktu kita yang telah habis. Jadi, hargailah waktu yang ada, karena waktu tidak akan kembali. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia adalah orang yang dilaknat. Hadis riwayat Al-Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.